Oh berada Sista, apa kabarnya nih? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja, tentunya dalam keadaan fine aja. Nah, berada Sista, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di channel Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang sejarah, sosial, budaya, kesehatan, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tapi kalau ngomongin wow, sebenarnya wow biasa-biasa aja sih, nggak terlalu wow yang bagaimana gitu. Karena ilmu semua orang sudah tahu dan ilmu semua orang sudah mengerti. Nah, apa salahnya sih di Ensiklomedi ini kita ingetin kembali apa aja yang pernah Anda miliki dan apa aja yang pernah Anda ketahui. Masa Oke, sih? Susah. Hari ini aku mau bahas tentang bencana alam. Nah, oke ya berada Susah ya. Ngomong-ngomong tentang bencana alam, sebenarnya kan akhir-akhir ini di Indonesia banyak banget ya, mulai banjir, gempa, ya kan? Yaudah, sebelum kita lanjutin tentang bencana alam, subscribe dan tombol loncengnya. Oke ya berada Susah, udah ya. Nah, ngomongin bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Itu adalah bencana alam. Nah, peristiwa alam dapat berupa misalnya banjir, letusan gunung misalnya, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan masih banyak yang lainnya lagi. Wabah juga nih. Seperti gini, bencana ini, beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami. Ada loh bencana yang tidak secara alami. Kan kalau ngomong alam itu biasanya kan alami, namanya juga alam. Alam alami, hewan hewani, manusia manusiani, bukan manusiawi. bukan manusiani. Nah, ini ada bencana yang disebabkan oleh misalnya kombinasi faktor manusia dan alam, kayak misalnya kelaparan. Nah, kalau kelaparan berarti menuju laparan, kelapangan menuju lapangan, ke diri menuju diri. Apa sih? Bukan itu ya. Nah, dua jenis bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa kayak misalnya kalau kelaparan biasanya nggak hanya seorang aja ya. Kalau seorang bukan bencana namanya. Itu memang perlu ditolong. Tapi kalau sudah mulai banyak orang, itu mulai bencana. Misalnya satu negara kelaparan. Dulu kan pernah ada ya, satu negara itu kena bencana semua. Itu ada. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, ya, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung Merapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan misalnya karena faktor alam. Terus ada hama penyakit misalnya, nah tanaman misalnya epidemi kan penyakit ya yang udah jadi pandemi itu semuanya. Kalau epidemi kan kelumpukan aja. Tapi kalau udah pandemi sudah saat dunia kan gitu ya. Nah ini terjadi seperti gini. Ada loh bencana-bencana yang dari luar angkasa itu ada loh. Misalnya bencana-bencana kayak badai matahari itu kan juga dari luar angkasa. Nah, sekarang aku kasih tahu tentang jenis-jenis bencana alam. Bencana alam ada jenis-jenisnya, dikelompok-kelompokkan ya, dibeda-bedain. Nah, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi ini berhubungan dengan iklim. Suatu hari nanti pastikan, oh itu bukan, itu penyanyi. Suatu hari nanti wedi karo bojomu. Itu ya, itu lagunya iklim. Iklim itu grup band, bukan. Ini iklim itu adalah kayak cuaca gitu ya, cuaca. Bencana ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, walaupun ada daerah-daerah yang menderita kayak banjir musiman misalnya, terus kekeringan atau badai tropis, ya kan? Ini dikenal terjadi pada daerah-daerah tertentu. Bencana alam bersifat meteorologis. Nah, meteorologis seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa di antaranya ya
terjadi suatu wilayah dengan iklim tertentu, misalnya kayak tempat-tempat yang biasa banjir, sering terjadi banjir. Kalau nggak biasa ya nggak pernah. Kayak misalnya di pegunungan, di atas gunung nggak mungkin banjir. Kalau di atas gunung banjir ya bawah gimana? Entek lah. Apa sih? Kemudian yang kedua ada bencana alam, geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus misalnya. Nah, gempa bumi dan gunung meletus terjadi hanya pada sepanjang jalur-jalur pertemuan, kayak misalnya gempa bumi, misalnya gini, gunung meletus. Gunung meletus hanya ada di gunung. Gak mungkin gunung meletus ada di yang nggak ada gunungnya di laut. Enggak. Laut kan kalau ada gunungnya bisa meletus ya bisa meletus. Karena beda antara gunung sama bukit. Karena kan daratan tinggi yang kayak menjulang tinggi itu dianggap gunung, bukan. Bisa aja itu bukit, belum itu gunung. Kalau gunung pasti ada ada keluar magma gitu ya, itu gunung. Nah, kemudian yang ketiga adalah wabah. Nah, wabah atau epidemi adalah penyakit menular yang menyebar melalui populasi manusia dalam ruang lingkup yang besar. Misalnya kayak antar negara, terus seluruh dunia menjadi pandemi. Misalnya contoh terburuk kayak misalnya wabah, ya sekarang ini aja lah, wabah kayak flu, terus COVID misalnya, cacar, itu juga wabah kan. Nah, itu juga bencana juga. Nah, kemudian yang keempat adalah bencana alam dari ruang angkasa. Ternyata ada loh bencana alam dari ruang angkasa. Tapi sebelum kita ngomongin bencana alam dari ruang angkasa, ada satu lagi yang mau oke ya. Nah, ngomongin bencana dari alam, bencana alam dari ruang angkasa. Bencana dari ruang angkasa adalah datangnya dari berbagai benda langit seperti asteroid misalnya, terus badai matahari seperti tadi. Kalau badai matahari ya badai matahari. Meskipun dampak langsung asteroid yang berukuran kecil tidak berpengaruh besar, asteroid asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak. Wah, kayak gerudukan, kerubuk lah. Kalau misalnya nobrok bumi, delang, sudah gak kroso, delang loro gak kroso, delang telu gak masalah. Kerubuk, alek ewon, apa gak ya? Tetap namanya bencana juga. Nah, bencana ruang angkasa seperti asteroid dapat menjadi ancaman bagi negara-negara dengan penduduk banyak. Soalnya lagi coba beleng lah penduduknya akeh. Bencana entek ya kan. Ini orang-orang negara-negara yang berpenduduk banyak itu merasa terancam dengan adanya bencana alam dari ruang angkasa atau asteroid tadi. Misalnya seperti Cina, India, Amerika Serikat, Jepang, Asia Tenggara itu sangat takut dengan terjadinya bencana yang dari luar angkasa. Walaupun sebenarnya bencana yang di dalam bumi sendiri juga menakutkan. Tapi pada kisah tidak ada yang menakutkan selain bencana. Kita ngomongin bencana soalnya ya. Oke, Brother Sisa, jangan lupa tetap subscribe dan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di bahasan-bahasan berikutnya. Thank you, see you next. Bye-bye.